Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi fisika dasar 2, yaitu induksi elektromagnetik. Sebelum masuk kepada inti pembahasan, adapun latar belakang dari pembuatan video penjelasan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar 2. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan sebanyak 7 orang dengan nama dan NIM sebagai berikut. Yang pertama adalah Tegar Nugraha Pratama Ibrahim Pari dengan NIM 202498015. Yang kedua adalah Batseva Maharani Wuntoro dengan NIM 202498013. Yang ketiga adalah Rifandi Ahmad Syarif dengan NIM 202498016. Yang keempat adalah LM Ridwan Tasma dengan NIM 202498017. Yang kelima adalah Adinda Jiu dengan NIM 202498018. Yang keenam adalah Alison Fridestin Wakano dengan NIM 202498046. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Muhammad Faiz Faki dengan NIM 202498014. Jadi itu merupakan data singkat mengenai ketujuh anggota kelompok dari kelompok 3. Selanjutnya kita masuk kepada inti pembahasan. Jadi inti pembahasan pada video ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian induksi elektromagnetik, dan yang kedua adalah penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah contoh soal induksi elektromagnetik. Masing-masing inti pembahasan akan dijelaskan oleh masing-masing pembicara yang telah dibagikan. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah fenomena munculnya arus listrik pada suatu penghantar akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Teman-teman, konsep ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada abad ke-19. Faraday menemukan bahwa jika medan magnet di sekitar suatu kumparan berubah, maka akan timbul gaya gerak listrik GGL, induksi yang menyebabkan arus listrik mengalir. Induksi elektromagnetik menjadi dasar kerja berbagai alat seperti generator, transformator, dan dinamo. Selanjutnya, hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan hubungan antara perubahan medan magnet dan GGL induksi yang dihasilkan. Hukum ini menyatakan bahwa besarnya GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Secara matematis dinyatakan dengan epsilon sama dengan negatif turunan flux magnetik terhadap waktu, di mana epsilon adalah GGL induksi dan pi besar adalah flux magnetik. Tanda negatif menunjukkan arah arus induksi yang berlawanan terhadap perubahan medan magnet, sesuai dengan hukum Lenz. Selanjutnya masuk pada flux magnetik. Flux magnetik adalah ukuran banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu bidang. Flux magnetik tergantung pada kekuatan medan magnet yang dilambangkan dengan B, luas bidang yang dilambangkan dengan A, dan sudut antara medan magnet dan bidang tersebut yang dilambangkan dengan theta. Rumus flux magnetik adalah flux magnetik sama dengan B dikali dengan A dikali dengan cos theta. Jika salah satu dari ketiga komponen ini berubah, B, A, atau theta, maka flux magnetik berubah dan gaya gerak listrik induksi bisa timbul. Selanjutnya teman saya akan membahas tentang hukum Lenz. Hukum Lenz memberikan arah dari arus induksi yang terjadi. Hukum ini menyatakan bahwa arah arus induksi selalu menentang perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Dengan kata lain, sistem mencoba menahan perubahan yang terjadi. Hukum ini sejalan dengan hukum kekekalan energi karena energi mekanik yang digunakan untuk mengubah flux magnet akan dikonversi menjadi energi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan pengaplikasian induksi elektromagnetik.
Induksi elektromagnetik banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, generator listrik mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan memutar kumpulan dalam medan magnet. Transformator memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Peralatan lain seperti kompor, induksi, metal detektor, dan pengeras suara juga memanfaatkan fenomena ini. Nah, sekarang kita masuk dalam percobaan Faraday. Dalam percobaan Faraday, sebuah kumparan kawat dihubungkan dengan galvanometer dan sebuah magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Nah, ketika magnet bergerak, jarum galvanometer itu menunjukkan adanya arus listrik. Namun saat magnet diam, tidak ada arus listrik yang terdeteksi. Nah, ini membuktikan bahwa perubahan medan magnet bukan keberadaan medan magnet itu sendiri yang menyebabkan arus induksi. Mari kita simak bagaimana percobaan ini membuktikan hubungan antara magnet dan listrik. Nah, percobaan pada gambar ini menunjukkan bagaimana arus listrik dapat dihasilkan dari medan magnet yang berubah. Konsep ini disebut sebagai induksi elektromagnetik. Untuk melakukan percobaan ini, kita membutuhkan beberapa alat. Pertama, sebuah kumparan kawat atau solenoida. Kedua, sebuah galvanometer untuk mendeteksi adanya arus listrik. Dan ketiga, sebuah magnet batang. Nah, pertama, kita masukkan magnet ke dalam kumparan. Ketika magnet diam di dalam kumparan seperti yang terdapat pada gambar A, tidak ada arus listrik yang mengalir. Namun saat kita menggerakkan magnet masuk atau keluar seperti pada gambar B dan C, jarum galvanometer akan bergerak. Artinya, arus listrik mengalir karena adanya perubahan medan magnet. Fenomena ini terjadi karena hukum Faraday yang berbunyi perubahan fluks magnetik dalam kumparan akan menginduksi arus listrik. Semakin cepat gerakan magnet, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Nah, kesimpulannya pada percobaan ini, percobaan Faraday membuktikan bahwa arus listrik bisa dihasilkan tanpa baterai, cukup dengan mengubah medan magnet di sekitar kumparan. Penemuan ini menjadi dasar bagi teknologi pembangkit listrik hingga saat ini. Selanjutnya kita akan masuk pada latihan soal ya teman-teman. Ya baik, kita akan masuk kepada contoh soal yang pertama. Jadi sini soalnya adalah sebuah kumparan berbentuk lingkaran dengan 200 lilitan dan luas penampang yaitu 0,02 meter persegi diletakkan di dalam medan magnet seragam. Besarnya medan magnet bertambah secara linear dari 0,1 T menjadi 0,5 T dalam waktu 0,02 detik. Hitung besar gaya gerak listrik atau GGL induksi rata-rata pada kumparan tersebut. Ya, selanjutnya contoh nomor 2 yaitu sebuah batang logam sepanjang 0,5 meter bergerak tegak lurus medan magnet homogen sebesar 0,3 T dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah besar tegangan induksi yang muncul di antara kedua ujung batang? Sekarang pasti kalian udah tidak sabar kan dengan jawaban dari soal-soal yang tadi telah teman saya paparkan. Maka kita akan masuk pada jawaban tersebut. Jadi pada pembahasan nomor 1 ini Kita akan menulis yang pertama adalah diketahui N sama dengan 200, A sama dengan 0,02 meter persegi, A merupakan luas penampang, B1 sama dengan 0,1 T. B1 ini yang disoal itu adalah medan magnet 1. Kemudian B2 atau medan magnet akhir sebesar 0,5 T. Dan yang terakhir itu delta T atau perubahan selang waktu sebesar 0,02 detik. Itu merupakan yang diketahui pada soal. Sekarang kita masuk ke bagian yang ditanya. Jadi yang ditanya pada soal ini adalah, kemudian yang ditanya adalah besar gaya gerak listrik. Sebentar saya tuliskan, besar gaya gerak listrik yang bisa disingkat sebagai GGL, induksi rata-rata atau bisa dilambangkan sebagai epsilon. Sekarang kita akan masuk kepada penyelesaiannya. Jadi saya akan tulis rumusnya terlebih dahulu. Penyelesaian yaitu rumusnya adalah E sama dengan min N dikali delta P
dibagi delta T. Ini di dalam kurung. Ini merupakan rumus dari hukum Faraday. Nah, sebelum itu saya akan masuk ke rumus penjabaran delta P yang sama dengan B dikali A. Nah, pada soal ini kita ketahui bahwa ada 2B, maka kita akan menggunakan delta B, yaitu B2 dikurang B1. Medan magnet akhir dikurang dengan medan magnet awal, kemudian dikalikan dengan luas penampang. Oke, kita substitusikan saja langsung nilai yang sudah diketahui sebelumnya. B2 itu sama dengan 0,5 dan dikurang B1 itu 0,1 dikali sama A atau luas penampangnya itu 0,02 meter persegi. Hasilnya sama dengan 0,4 dikali 0,02 meter persegi. Kita dapatkan bahwa delta Q-nya sama dengan 0,008 WB. Kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai dari delta Q sebelumnya yang kita cari terpisah, sekarang kita akan melakukan substitusi dari nilai-nilai yang telah kita cari dan kita tentukan sebelumnya. Di sini saya akan tulis kembali kepada rumus yang sebelumnya, hukum Faraday. Epsilon sama dengan N dikali dalam kurung delta P dibagi delta T. Nah, ini sudah kita ketahui delta P dan delta T-nya. Jadi kita masukkan saja nilainya 200 dikali 0,008 dibagi 0,02. Jangan lupa di dalam kurung. Kemudian 200 dikali hasil bagi dari kedua itu adalah 0,9 sama dengan 80 volt. Jadi itu merupakan pengerjaan daripada latihan soal nomor 1 pada materi induksi elektromagnetik. Jadi teman-teman, dari contoh soal yang kedua itu kita ketahui bahwa di sini saya akan tulis yang pertama adalah panjang batang ya. Saya tulis panjang batangnya adalah sebesar berapa tadi ya? 0,5 ml. Yang kedua adalah medan magnet B yaitu sebesar 0,3 T. Yang ketiga, kecepatan batang sebesar 4 meter per sekon. Ya. Kemudian yang ditanya adalah besar tegangan induksi dalam kurung epsilon. Epsilon kecil di antara kedua. Sebentar saya tulis di antara kedua ujung batang. Ya, jadi itu merupakan pertanyaan dari soal. Sekarang kita akan masuk kepada bagian penyelesaian, di mana kita akan menggunakan rumus tegangan induksi. Yaitu rumusnya adalah epsilon sama dengan B dikali I dikali V. Nah, jadi di sini B, I, dan V B itu merupakan medan magnet, sedangkan I merupakan panjang batang dan V merupakan kecepatan batang. Nah, sekarang kita akan melakukan substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya pada awal penyelesaian. Epsilon sama dengan 0,3 dikali 0,5 dikali 4. Nah, selanjutnya 0,3 dikali 0,5 dan kali 4 itu hasilnya adalah 0,6 V. Nah, ini merupakan hasil daripada tegangan induksi yang ditanya tadi. Jadi, besar tegangan induksi kemudian yang muncul adalah sebesar
0,6 V. Nah, jadi itu adalah penyelesaiannya 0,6 V. Jadi sekian pembahasan nomor 2. Ya, dari yang teman-teman saya sudah jelaskan sebelumnya, saya akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan. Kesimpulannya yaitu induksi elektromagnetik adalah salah satu prinsip fundamental dalam fisika modern yang memungkinkan konversi antara energi mekanik dan energi listrik. Pemahaman mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz sangat-sangat penting untuk mempelajari sistem kelistrikan dan teknologi modern. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ini teman-teman, manusia dapat menciptakan berbagai alat yang mendukung kehidupan sehari-hari secara efisien dan berkelanjutan. Ya, sekali lagi sekian untuk presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih banyak.